Haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, dengan Pendeta Jim Rifskia Pandirot. Kabar sukacita surga terus menyertai saya dan saudara. Dengan doa harapan saya, semua yang menonton video ini, terus engkau diberkati, engkau terus diberikan kemudahan-kemudahan. Bahkan setiap apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi doa dan harapan, saya berdoa Tuhan Yesus memberikan kepastian, Tuhan Yesus memberikan jawaban dalam hidup saudara. Bahkan setiap orang menonton video ini, apalagi dia sedang mengalami sakit, saya berdoa agar supaya Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus lepaskan, Tuhan Yesus berikan jalan keluar. Sebab pengharapan kita hanya kepada Tuhan, hanya datang daripada Tuhan mujizat, hanya datang daripada Tuhan pertolongan, hanya datang daripada Tuhan kepastian hanya di dalam Yesus. Oleh sebab itu, melalui video ini kali ini saya akan menjelaskan tentang kebangkitan Yesus bagi saya dan saudara, bahkan semua umat manusia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena Yesus datang bukan cuma satu orang, tapi Yesus datang untuk semua orang. Barang siapa percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus bagi kita itu penting. Oleh sebab itu melalui video ini saya akan jelaskan, saya akan sampaikan agar supaya kita diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makna atau tujuan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara yang kekasih, untuk apa Yesus lahir? Untuk apa Yesus mati? Untuk apa Yesus menderita di salib? Kalau dia tidak dibangkitkan, saudara, sia-sialah keselamatan, sia-sialah kepercayaan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, melalui video kali ini saya akan menjelaskan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus yang pertama, Yohanes 11 ayat 25, dengarkanlah firman Tuhan ini. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan mati, tapi dia akan dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama, makna yang pertama, kenapa Yesus harus bangkit dari antara orang mati? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, agar setiap pengharapan kita kepada Kristus tidak menjadi sia-sia. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada waktu Yesus ditangkap, pada waktu Yesus menderita, memikul salib, dia disalib, dia dipakukan di atas kayu salib. Setan melihat semua itu, bahwa setiap rencana Yesus, rencana Tuhan sudah gagal, sudah batal. Karena apa? Secara manusia, secara logika, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia, dia menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi saudara, di pihak yang lain, kenapa dia ditangkap, kenapa dia menderita, bahkan dia disalib, seolah-olah dia tidak berdaya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin jelaskan hal ini, bahwa pada waktu posisi itu, bahkan ketika Yesus sudah mati, sudah dikuburkan, saudara yang kekasih, iblis berpikir bahwa semua sudah selesai, bahwa dia yang berkuasa. Apa yang menjadi rencana Tuhan sudah gagal, sudah batal. Tapi saya mau katakan hari ini, bahwa dengan matinya Yesus, bahkan dengan bangkitnya Yesus dari antara orang mati, saya mau katakan bahwa semua sudah selesai. Apa yang direncanakan setan, apa yang dipikirkan setan, semua selesai. Dengan bangkitnya Yesus dari antara orang mati, bahwa membuktikan dia adalah Tuhan. Sekali lagi, kebangkitan Yesus, makna dan tujuan kenapa Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya mau katakan, saya jelaskan yang pertama, bahwa membuktikan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan bagi semua umat manusia. Saudara, karena hanya Yesus yang berani, yang mampu mengatakan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada pendeta, tidak ada gembala, tidak ada hamba Tuhan, tidak ada manusia, tidak ada tokoh dalam dunia ini yang terkenal sekalipun yang berani berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Sekali lagi, makna tujuan Yesus bangkit dan antara orang mati. Yang pertama, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Yesus bangkit dari antara orang mati? Membuktikan janji, perkataan Yesus itu penuh otoritas. Bahkan apa yang disampaikan Yesus itu ditepati dan itu terjadi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa fondasi firman Allah? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu Yesus ada dalam dunia ini, pada waktu itu dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Sempat dia berkata kepada murid-muridnya,
Anak manusia akan diserahkan, anak manusia akan dibawa ke Yerusalem. Dia akan menderita siksa sengsara, dia akan disalib dan dia akan mati. Tapi pada hari yang ketiga, dia akan bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang ketiga, makna yang ketiga, Yesus bangkit antara orang mati, saudara, membuktikan firman Tuhan ini benar-benar luar biasa. Alkitab ini benar-benar dahsyat dan ajaib, dan membuktikan perkataan Yesus bukan perkataan manusia, tetapi perkataan yang berkuasa. Karena apa saya katakan demikian? Karena Yesus sudah tahu jalan hidupnya, jalan penderitaannya. Dia sudah katakan lebih dulu, dia akan menderita, disalib, dan dia akan mati. Tapi pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Saudara, ini hal yang luar biasa. Bahkan di dalam firman Tuhan yang lain, Yohanes 10, saudara, dia katakan, aku memberikan nyawaku dan aku akan mengambil kembali nyawaku. Saudara, dia berkuasa, dia punya otoritas yang dahsyat. Oleh sebab itu makna kenapa Yesus bangkit antara orang mati. Yang kedua, apa yang dia janjikan, apa yang dia sampaikan penuh otoritas. Alkitab ini benar, membuktikan Alkitab benar. Apa yang Yesus sampaikan itu ditepati. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dan itu terbukti. Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara, Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukan manusia sehingga ia berfirman dan tidak menepati. Allah ketika dia berkata, itu pasti akan terjadi. Jadi setiap apa perkataan yang dikatakan Yesus dalam Alkitab itu akan terjadi. Termasuk mujizat, termasuk kesembuhan, itu masih tetap terjadi. Kenapa Yesus bangkit antara mati? Yang ketiga, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam 1 Korintus 15 ayat 54, 55, 56, saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, hai maut, di mana kemenanganmu? Saudara, kekasih dalam Tuhan, dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, Yesus membuktikan dia adalah penguasa maut. Saudara, sekali lagi, dengan Yesus bangkit dari antara orang mati, yang ketiga, membuktikan bahwa Yesus, dia adalah penguasa maut. Dia mampu mengalahkan maut. Dia mampu mengalahkan kematian. Apa yang ditakutkan oleh manusia, Yesus sudah mengalahkan. Hari ini saya sampaikan, saya berikan kabar yang luar biasa, kabar sukacita, kabar yang dahsyat dan luar biasa, bahwa Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati, membuktikan dia adalah Tuhan yang menguasai kematian. Dia menguasai maut, saudara, sehingga maut tidak berkuasa dalam hidupnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah pengharapan yang luar biasa. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang percaya Yesus, yang percaya kepada Tuhan, ini adalah pengharapan. Ini adalah jawaban yang luar biasa, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kematian. Apa yang ditakutkan, maka dia sudah kalahkan. Oleh sebab itu, dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat umat manusia. Bersukacitalah, bergembiralah, karena yang kepunya Tuhan Yesus yang luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui video ini saya akan doakan orang yang sedang mengalami sakit, orang mengalami persoalan rumah tangga, pergumulan hidup, usaha pekerjaan, bisnis, pelayanan. Saya berdoa agar suatu Tuhan Yesus, melalui kebangkitan Yesus dari kematian, maka engkau dipulihkan, engkau disembuhkan, engkau dilepaskan, engkau diberikan jawaban. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dengan otoritas Allah. Matius 16:19, kunci kerajaan surga diberikan kepada kita. Apa yang kita diikat di bumi akan terikat di surga. Aku lepaskan kuasa Tuhan, kesembuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Tuhan Yesus tolong, ketika orang mengalami persoalan masalah dalam hidup, semua yang menonton video ini disembuhkan, dilepaskan, diberikan jawaban. Dalam nama Tuhan Yesus, kepastian Tuhan nyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Anda diberkati melalui video ini, melalui firman Tuhan ini, saya terus berdoa, saya terus berharap agar supaya engkau terus mendoakan channel video YouTube saya, Pendeta Jim Brifisikea Pandirot. Dan jika engkau diberkati dan jika engkau berkenan, jika berkenan dalam hati, Anda bisa subscribe video channel YouTube saya agar supaya firman Tuhan akan terus diberitakan. Semakin banyak jiwa diselamatkan, orang-orang Kristen tetap kuat, tidak akan keluar, tidak akan mundur, tidak akan menyerah. Dia akan tetap berkata, Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Haleluya. Amin, amin, amin.